Halo semuanya, selamat datang di podcast episode kali ini dengan kami tiga suara dengan satu rangkuman. Kali ini di episode ini kita akan membahas yang sangat seru nih. Sebelum ke pembahasan mungkin kita perkenalan dulu ya. Dengan saya Fitrania dengan Saya Ibnu Adis. Saya Hanan Nurini. Saya Angga Faistiawan. Saya Fauzia Tasya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru dengan kondisi pendidikan Indonesia yang saat ini, yaitu teori belajar konstruktivisme. Dan bagaimana teori ini dapat dihadapkan dengan realita pendidikan Indonesia yang belum merata nih. Nah, pada dasarnya konstruktivisme ini adalah belajar proses aktif yang artinya siswa tidak hanya menerima informasi dari guru aja, tetapi membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan pengalaman, interaksi sosial, dan proses berpikirnya. Nah, dalam konstruktivisme ini mengandung pengetahuan dianggap tidak bisa sekedar dipindahkan dari guru ke siswa, karena setiap siswa itu memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa mensama-samakan pemahaman yang dibangun, dan pemahaman yang dibangun itu bisa berbeda-beda. Jadi siswa itu memiliki peran yang sangat penting ya dalam proses pembelajaran. Iya benar. Siswa menjadi pusat pembelajaran, sementara guru berperan sebagai fasilitatornya yang mengarahkan, memberi stimulus, dan membantu siswa itu memecahkan memecahkan kesulitan. Kalau dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, itu bedanya apa sih? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, kalau pembelajaran konvensional itu lebih mendekatkan ceramah dan hafalan. Nah, kalau konstruktivisme ini menekankan pemahaman konsep, berpikir kritis, dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, sekarang kita ke bagian yang paling relate nih, yaitu pembelajaran di kelas. Nah, di konstruktivisme ini menggunakan pembelajaran yang tidak hanya ceramah doang kayak Rangga tadi jelaskan. Nah, di sini tuh dia biasanya pakai metode yang lebih variatif seperti diskusi kelompok, dan eksperimen, project itu sama studi kasus. Nah, jadinya anak diajak berdiskusi kepada temannya dan mengajarkan pelajaran dengan pengalaman sehari-hari mereka. Contohnya di pelajaran IPA, jadi anak diajak bukan hanya belajar dari teori buku aja, tapi dari pengamatan, percobaan, dan eksperimen. Keren. Jadi kalau metode project itu emang bisa membuat siswa lebih aktif. Tentunya bisa dong, kan karena anak-anak lebih bisa berdiskusi dengan temannya, mentukarkan pikiran mereka terhadap materi yang sedang diajarkan oleh gurunya. Jadi dia lebih banyak menanyakan kepada teman-temannya atau gurunya langsung secara dari materi yang diajarkan. Tapi pasti ada tantangannya kan. Pastinya tantangan dari ke metode ini tuh biasanya gurunya ada yang belum siap dari kayak eksperimen gitu, dari proyek-proyek kepada muridnya. Jadi kayak jumlah siswanya tuh kebanyakan orangnya banyak tuh ya. Jadi kalau bikin proyek itu gurunya belum terlalu siap membagi waktu. Jadi kayak dia waktunya kurang. Jadi dia kayak Pasti kita jadwalnya. masih sering kalau proyek. Tapi tergantung dari gurunya juga ya. Kalau udah siap ya berarti bagus di dia. Jadi kayak proyeknya bakalan sukses karena kan jadi lebih ngerti dari metode proyek itu dari materinya. Jadi nggak dari teori buku doang. Tergantung pengalaman gurunya. Betul sekali. Oke, kali ini kita akan masuk ke bagian lapangan nih, bagian kondisi asli. Menurut kalian nih, gimana sih penerapan konstruktivisme jika dikaitkan dengan kondisi pendidikan Indonesia saat ini? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya kondisi pendidikan di dalam Indonesia ini ya masih banyak menghadapi masalah-masalah pemerataan dalam dunia pendidikan. Contohnya tuh dari sekolah yang di perkotaan tuh beda sama sekolah yang contohnya pedesaan gitu. Kalau dari perkotaan tuh biasanya fasilitasnya bisa lebih bagus, akses teknologinya juga lebih memadai, guru-gurunya juga mungkin lebih baik gitu ya. Beda dari daerah-daerah yang di desa tadi atau daerah terpencil atau tertinggal. Masih banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas atau tenaga pendidik
eh, ataupun buku-buku pelajarannya itu masih nggak sama kayak di perkotaan gitu. Jadi akibatnya metode pembelajaran masih sangat konvensional. Itu nggak sih kayak waktu itu Coach Indra pernah bilang yang di Papua, yang di Papua atau dia? Oh iya, Iya, Papua yang kalau dia di sana tuh akses Perjalanan, perjalanan itu bisa sampai 2 hari untuk mencapai titik yang dia Dia ke sekolah ke ya? sekolahnya kan benar-benar jauh dan itu nggak bisa dipakai mobil, jadi harus menggunakan motor. Kalau perahu sih kalau nggak salah. Perahu dan helikopter nggak sih? Oh iya, itu Helikopter guys. dan juga di sana ke sekolah. Jadinya apa? Kayak biasa sekolah. Iya, di sana tuh mereka kan diajarkan. Jadi di sana tuh dia masuk ke kelas hanya untuk beres-beres kelasnya itu. Nah, Jadi kok bisa dia- begitu ya? Karena Ya, gitu. pendidiknya itu masih belum merata. Jadi kan kalau kalian berbicara sekolah itu datang ke sekolah, akhirnya kita belajar. Nah, kalau di daerah sana itu beda, dia datang ke sekolah, guru-guru itu bukan ngasih pelajaran, jadi lebih ke bersih-bersih kelas. Gitu. Karena itu aksesnya akses kayak buku-bukunya itu sulit. Dia apa yang mau dipelajarin? Berarti belajar dari lingkungan aja. Iya, betul. Emang harus belajar bersih sih. Iya, Iya, itu Setelah sampai di Jerman, sampai di Jerman. nggak banget nih buat pembelajaran di sekolah. Ya, karena tiap gurunya cuma di satu sekolah itu paling gurunya masih Berapa orang? Dua atau tiga ya? Terus satu guru itu bisa pegang 3 kelas. Aduh, nggak capek banget tuh ya. Makanya itu Kasian banget. nggak sesuai dengan Seragam. nggak sesuai dengan gaji mereka. Seragam Iya, juga seragamnya juga. beda juga sih. Kadang ada yang masih pakai sendal, terus tasnya tuh pakai murid-muridnya itu Masa pakai pakai plastik? Iya betul, pakai plastik. Kasian banget. Iya sih, kasih. Dan jangan dulu. Lanjutnya nih ya, solusi dan harapan kalian nih. Menurut kalian apa sih yang bisa dilakukan agar pendidikan di Indonesia itu lebih merata? Kalau menurut saya ya paling penting tuh peningkatan dari kualitas gurunya sendiri ya. Mungkin gurunya bisa mengikuti camp-camp pelatihan gitu ya, berkelanjutan. Selain itu juga pemerintahnya nih bisa memastikan pemerataan fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia, terutama tuh di daerah yang tertinggal, terdalam dan terluar ya. Betul. Nah, jadi itu berarti ujinya itu ada pada kreativitas guru apa bukan sih? Sebenarnya enggak sih, tergantung dari gurunya tersebut. Kalau gaji gurunya itu tinggi, mereka juga bakal bekerja dengan baik. Kadang tuh gaji mereka kan masih untuk kayak guru honorer. Pasti kan mereka kayak malas gitu. Tapi ada juga yang guru honorer, tapi dia lebih rajin dibandingkan guru yang PNS. Betul. Iya nggak? Yang mulia Betul. Karena tuh penilaian guru honorer ketika dia absen gitu, dia pasti dapat uang kan. Kalau dia enggak, dia nggak bakal dapat uang. Ini kayak lebih rajin di guru honorer dibanding guru PNS. Minta gaji guru berapa sih? Gaji guru di mana nih? Kalau Iya. di Jakarta sih udah rata-ratanya aja ya rata-rata. Rata-rata Rata-rata gaji di seluruh Indonesia. itu di atas UMR itu masih dapat. Itu juga udah termasuk sih honorernya itu. Tunjangan ya? Oh iya, tunjangan. Nah, kalau misalkan di daerah yang terpencil itu masih menggunakan honorer bukan PNS. Jadi gajinya pun 3 bulan sekali dan itu pun relatif sangat kecil, sekitar 800.000 per 3 bulan. 3 bulan kalian bayangkan hidup 3 bulan dengan gaji segitu apa enggak? Pakai tuh buat di kehidupannya. Dengan kondisi ekonomi semakin naik, Betul. bahan-bahan naik, semuanya naik. makanya itu bingung tuh. Ya. Jadi pemerintah tuh menganggap tuh sebuah pendidikan tuh bukan seperti investasi. Jadi ini loh kayak anggaran yang buat di daerah terpencil tuh masih ditunda-tunda, nggak langsung dikerjakan karena mereka tuh lebih fokus kepada ke Pulau Jawa, yang di luar-luar Pulau Jawa tuh masih tertinggal buat di akses pendidikannya. Seperti halnya juga Kayak tadi yang di Papua yang betul Ya, itu. Oke. Terus juga menterinya kalau ganti menteri ganti kurikulum. Oke. Kesimpulannya kita berharap pendidikan yang ada di Indonesia tuh menjadi lebih inklusif dan merata
sehingga siswa yang di daerah perdesaan, di daerah terpencil itu bisa merasakan apa yang kita rasakan di daerah yang maju seperti di Pulau Jawa ini. Jadi mereka tuh mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar sehingga Indonesia tuh bisa menjadi generasi emas di tahun 2045. Oke. Menuju Indonesia Mas. Menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin dari kami segini saja. Salam 3 suara. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Selamat